Konon saat dinasti kuno menduduki daerah ini, penduduk setempat secara spontan membentuk organisasi melawan dinasti kuno, tetapi sayangnya gagal total. Kepala dari 6 suku yang memberontak juga mengalami siksaan yang brutal. Kemudian keluarga Yun keluar untuk menengahi dan membalikkan keadaan untuk menyelamatkan nyawa keturunan mereka. Tapi dinasti kuno tidak tenang, jadi membiarkan generasi mereka tinggal di Kabupaten Yuanshan dan tidak boleh keluar. Sebab itu, meskipun Sisi tidak bermarga Yun, tapi kamu sekarang adalah putri keluarga Yun. Mereka tidak akan mempersulitmu karena melihat keluarga Yun. Rupanya begitu, mereka punya budi dengan keluarga Yun. Kemudian ketika dinasti kuno jatuh, mereka menganggap tempat ini sebagai akar mereka dan tinggal di sini selama beberapa generasi. Tulang berulang dan altar leluhur masih dijaga di sini secara turun-temurun. Meskipun orang-orang ini memiliki rasa kekeluargaan yang kuat, tapi keuntungan secara menyeluruh juga sangat penting. Tapi dalam menghadapi masalah besar, mereka juga dapat mengesampingkan kepentingan keluarga dan mempertimbangkan situasi secara keseluruhan. Tapi aku tidak mengerti, aku dengar ada 2 suku yang berhubungan baik dengan dinasti kuno. Ada orang dari suku keluarga mereka yang juga bekerja untuk dinasti kuno. Bukankah penindasan dinasti kuno akan semakin menimbulkan masalah dan memperluas konflik? Watson, kamu menemukan titik butanya loh. Kedua keluarga yang memberontak saat itu sebenarnya adalah cabang yang diasingkan. Ini melibatkan masalah dalam suku keluarga mereka. Jadi aku tidak bisa melanjutkan bicara. Bagaimanapun, keluarga Yun adalah otoritas dalam penelitian sejarah semacam ini. Jika ada kesempatan, kamu dapat menelusuri koleksi buku keluarga Yun. Rupanya koleksi buku di rumah ada tertulis. Kedepannya aku akan membacanya baik-baik. Tidak peduli seperti apa sejarah saat itu, pokoknya situasi saat ini telah terbentuk. Sekarang, 6 suku keluarga semuanya menjaga arwah leluhur mereka, kecuali anak muda yang pergi keluar untuk sekolah, bekerja, dan berbisnis. Mereka yang tinggal sangat teguh dalam keyakinan mereka. Setiap suku keluarga memiliki beberapa hal yang tidak boleh diketahui, tapi juga ada beberapa kelemahan yang tidak diketahui. Sekarang yang harus kita lakukan adalah mencari kelemahan mereka. Menargetkan kelemahan itu, lalu mencari cara untuk menyelesaikannya. Memang benar, sekarang hanya ada cara itu. Apakah Yin Shichen juga berpikir begitu? Memegang kelemahan orang lain dan semacamnya? Tapi menurut karakternya... Pandangan macam apa itu? Sisi, kita akan segera sampai di desa Yuanshan. Kamu istirahatlah lebih dulu. Aku kebetulan mengatur pesta api unggun nanti. Pesta api unggun? Iya, kami sudah lebih dulu menyapa desa Yuanshan. Keenam kepala suku keluarga secara khusus menyiapkan pesta api unggun untuk mengungkapkan sambutan mereka kepada kita. Mereka juga tahu kalau ada putri yang baru saja diangkat oleh keluarga Yun datang bertamu. Sebab itu pesta api unggun malam ini akan berstandar tinggi dan membuatmu terkejut. Tapi tidak apa-apa, identitasmu sebagai putri angkat keluarga Yun tidak akan membuatmu kesulitan. Hanya saja... Kenapa dia tersenyum begitu menjijikkan? Ada perasaan kalau dia bersenang-senang di atas penderitaan. Pedesaan di desa Yuanshan benar-benar tidak kecil. Kuncinya adalah ada begitu banyak orang dan tidak ada kekacauan sama sekali. Sungguh tidak mudah. Tentu saja, itu karena perencanaan awal desa ini dibantu oleh keluarga Yun. Keluarga Yun memang layak menjadi keluarga terpelajar selama ratusan tahun, dan warisannya tidak bisa diremehkan. Seseorang yang berdada besar dan tidak punya otak sangat berbeda. Siapa yang kau maksud? Kamu anak kecil, berdada rata juga tidak lebih baik. Apa yang diperdebatkan kedua wanita ini? Hah? Itu Yin Shichen? Ayo, aku perkenalkan padamu. Dia adalah kepala desa.
Orang-orang yang di belakangnya adalah kepala dari keenam suku keluarga. Kepala desa, kepala dari keenam suku keluarga, aku adalah Gu Sisi. Nona Yun, Anda sudah kembali? Meskipun aku mirip dengan Yun Nuo, tapi aku bukanlah Yun Nuo. Aku tentu saja tahu Anda bukanlah Nona Yun, tapi Anda juga adalah Nona keluarga Yun. Mo Zixin bilang kalau Kabupaten Yuanshan punya budi dengan keluarga Yun, jadi keramahan mereka padaku. Semuanya silakan. Pria itu bilang kalau dia adalah putra kepala desa. Karena kepala desa sudah datang, dia juga akan muncul kah? Lihatlah, kedua pria itu tampan sekali. Wah, ketiga wanita itu juga cantik sekali. Kamu cepatlah ke sana dan berikan pada Nona Yun. Aku tidak berani. Adik kecil, apakah ada masalah? Ih, pria ini sangat menakutkan. Apakah terjadi sesuatu? Apakah kalian mencariku? Lembut sekali. Dia sedang melihat padaku. Cantik sekali. Kalian kenapa bengong semuanya? Ini Ini? Kamu ini? Ingin memberikannya padaku kah? malu sekali. Kenapa dia ingin memberikan padaku sebuah kerajinan tangan? Apa artinya? Apa yang terjadi? Mungkinkah itu adalah hadiah yang Sisi sukai? Tidak heran dia tidak suka ayam teriak yang aku berikan. Mereka tidak bermaksud jahat. Desa Yuanshan punya budi pada keluarga Yun. Jadi, keluarga Yun selamanya adalah tamu kehormatan untuk desa Yuanshan. Rupanya begitu. Aku ternyata mendapat kehormatan dari keluarga Yun. Pantas saja Yin Shichen dan Mo Zixin terlihat tenang meski proyeknya tidak berjalan dengan baik akhir-akhir ini. Mereka sudah tahu kalau aku akan sangat disambut oleh mereka. Saat aku mengusulkan untuk liburan ke desa Yuanshan, mereka tidak keberatan, malah setuju begitu saja. Sisi, aku akan mendengarkanmu. Liburan? Ide yang sangat bagus. Sialan, dua rubat tua. Semuanya silakan masuk. Umur rumah ini sepertinya sudah tua, kan? Benar, rumah ini sudah berumur lebih dari 100 tahun. Aku sebenarnya cukup penasaran bagaimana desa Yuanshan lolos dari malapetaka saat zaman perang dulu. Ngomong-ngomong, semuanya harus berterima kasih pada keluarga Yun. Saat itu, tuan besar dari keluarga Yun menukar buku klasik yang sudah tidak dicetak lagi demi keamanan desa Yuanshan. Sebab itu, keluarga Yun benar-benar adalah pahlawan bagi desa Yuanshan. Tampaknya koleksi buku keluarga Yun benar-benar sangat berharga. Tapi, mengapa garis utama keluarga Yun sangat ingin melindungi desa Yuanshan? Sejak zaman kuno hingga sekarang, keluarga Yun selalu berperan sebagai dewa pelindung. Sebenarnya, apa hubungan antara keluarga Yun dan desa Yuanshan? Apakah kamu tidak merasa kalau orang-orang dari desa Yuanshan sangat ramah pada kita? Apakah itu tidak baik? Apakah kamu tidak merasa aneh? Kepala desa bukan hanya tidak menolak kedatangan kita, tapi malah menyambut kita dengan sangat megah. Memangnya kenapa? Kita begitu banyak orang, apakah masih takut dengan mereka? Aku tentu saja tidak takut pada mereka, aku hanya khawatir pada Sisi. Benarkah? Desa Yuanshan berhutang budi pada keluarga Yun, tapi kepala desa dan lainnya seharusnya tahu tujuan kita datang kali ini. Aku selalu merasa kalau desa Yuanshan membuka sebuah jaring, dan jaring itu bukan untuk kita. Mangsa mereka adalah Gu Sisi.
Benar, saat pertama kali masuk desa, sikap warga terlalu antusias. Apa yang mereka inginkan dari Gu Sisi? Jika benar-benar ada rencana jahat yang tidak kita ketahui, maka biarkanlah mereka datang. Kita juga bukannya mudah ditindas kan? Tidak usah bicara hal lainnya. Dengan kedudukan keluargamu di Provinsi Y, hal kecil semacam ini dapat dibereskan. Kenapa tanggung jawab ini harus ditanggung oleh keluargamu? Membereskan tentu saja akan dibereskan, tapi menggunakan kekuatan secara paksa akan melukai desa Yuanshan dan juga akan merusak keharmonisan dengan keluarga Yun. Mungkin semuanya tidak seburuk yang kita pikirkan. Kita lihat saja bagaimana keputusan Sisi. Tapi jika benar-benar terjadi sesuatu, tidak perlu mengandalkan keluargamu. Aku juga akan melindungi Sisi. Bicara sangat besar. Kenapa mereka bertengkar lagi? Sulit sekali. Sebuah gunung tidak bisa menyembunyikan dua harimau, apalagi dua harimau betina.